Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Julia Putri dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Fungsinya, Presiden memiliki fungsi sebagai seorang kepala negara atau juga kepala pemerintahan dalam suatu negara. Sebagai seorang presiden, ada banyak tugas yang harus diselesaikan untuk merealisasikan fungsi dari jabatan presiden tersebut. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kemiliteran, baik itu angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. 2. Presiden mengangkat konsul dan duta. 3. Presiden menerima dan menetapkan duta dari negara lain dengan tetap memperhatikan pertimbangan dari DPR. 4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Presiden memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia dalam tanggung jawab negara. 6. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama untuk menjadi sebuah undang-undang. Peran Presiden. Berikut adalah beberapa tugas dan wewenang dari jabatan Presiden Indonesia, yaitu: pertama, tugas Presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilakukan selaku kepala negara. Tugas Presiden sebagai kepala negara tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: 1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10. 2. Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 1. 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13 ayat 3. 4. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk buat memeluk agamanya masing-masing dan buat beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 29 ayat 2. 5. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah buat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 4. 6. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 1. 7. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 32 ayat 2. 8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1. 9. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial buat seluruh rakyat dan memperbudayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2. 10. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. 2. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945. Di antaranya seperti berikut. 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1. 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah buat menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Pasal 5 ayat 2. 3. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat 2. 4. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan UU yang memperhatikan kekuasaan dan keragaman daerah. Pasal 18B ayat 1. 5. Presiden mengesahkan rancangan UU yang sudah disetujui bersama buat menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat 4. 6. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil berdasarkan UU. Pasal 18B ayat 2. 7. Rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden buat dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 2. 8. Anggota BPK dipilih oleh DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23F ayat 1. 9. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial pada DPR buat mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Pasal 24A ayat 3. 10.
Anggaran yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3. 11. MK punya 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Pasal 24C ayat 3. 12. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, yaitu tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat 4. 13. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 2. 14. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh UU. Pasal 31 ayat 3. 15. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai agama dan persatuan bangsa buat kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5. Harapan kepada presiden kita yang sekarang adalah semoga negara ini bisa lebih maju lagi dan terus berkembang serta tidak ada lagi masalah-masalah yang akan bermunculan baik sekarang ataupun nanti di masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gak kesimpan deh, Ul.